Harapannya Mas Gibran dan Pak Wamen sebagai user, sebagai Ya, kayaknya kalau dilihat dari sini memang terpotong ya. Nah, kalau dari sini memang terpotong. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini yang cukup lucu ya, padahal pada saat lalu itu Gibran menuai pujian loh. Dan bahkan juga baru saja menjadi wakil presiden terpilih yang dilantik pada tanggal 20 Oktober. Selang satu hari Gibran langsung menunjukkan kerja-kerjanya. Dan bahkan pada tanggal 22 Oktober Gibran bahkan meninjau lokasi tempat di mana siswa-siswa mendapatkan makan bergizi gratis. Dan bahkan tidak hanya itu saja, dan bahkan Gibran langsung memantau pengerjaan proyek MRT. Dan tidak hanya itu saja, Gibran bahkan juga langsung gas menerima tamu dari Korea Selatan kalau tidak salah ya. Dan ternyata wah, saat ini terlihat lah itu Gibran hanya pencitraan saja. Dan bahkan ketika ditanya oleh media di sini, Gibran pun malah melemparkan ke Wamen. Ini juga sangat lucu sekali. Terbukti kan kalau kita lihat berarti hanya pencitraan, dan kemungkinan biar terlihat kerja kemungkinan ya. Seperti ini videonya. harapannya Mas Gibran dan Pak Wamen sebagai user, sebagai Nah, bahkan juga dilemparkan ke Pak Wamen. Ini juga sangat lucu sekali. Nah, memang saat lalu memang sangat mengejutkan sekali ya. Di hari pertamanya Gibran langsung menggebrak lah, setidaknya langsung terjun ke sekolah-sekolah untuk memantau makan bergizi gratis. Dan bahkan juga turun ke lapangan memantau proyek MRT. Dan bahkan tidak hanya itu saja, menerima tamu dari luar negeri. Sangat wow sekali lah ketika Gibran hari pertamanya bekerja. Nah, bahkan saya pada waktu lalu juga mengapresiasi. Wow, sangat keren sekali ya. Ternyata Gibran langsung kerja. Nah, bahkan yang cukup unik lagi ya. Wah, ini juga kapan sembuh-sembuhnya ya. Padahal mulai dari Presiden Joko Widodo memimpin di periode pertamanya, Amin Rais juga sering kali mengkritik. Dan bahkan juga Presiden Joko Widodo di 2 periode. Dan bahkan 1 tahun menjelang purna tugas dari Presiden Joko Widodo, wah, Amin Rais bahkan semakin menjadi-jadi. Dan saat ini Gibran menjadi wakil presiden, Amin Rais juga tidak terima dengan hal tersebut. Seharusnya ya move on saja lah. Menurut saya kalau Mbah Amin menempatkan oposisi ya kritiklah dari kinerja Gibran, kritiklah kebijakan-kebijakan dari Gibran. Menurut saya itu yang relevan daripada menuntut Gibran mundurlah dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga tidak baik ya, karena Gibran dan Pak Prabowo juga faktanya dipilih oleh 58% masyarakat Indonesia. Jadi sangat wow sekali ketika Amin Rais ini setidaknya ya sakit hatinya belum sembuh-sembuh ya. Bahkan Presiden Joko Widodo di 2 periode dikritik, dan bahkan saat ini juga mengkritik Gibran Rakabuming Raka. Nah, Pak Prabowo, pesan dari Amin Rais selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres sampai kapanpun tidak mendapat berkah, akan kebanyakan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Yang terhormat Bapak Sengkuni, selamat menikmati siksaan hati dari hati selama 15 tahun ya. Sangat wow sekali lah. Menurut saya move on lebih baik ya. Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Kepotong nggak sih videonya? Dikasih pertanyaan termudah sama wartawan aja nggak bisa jawab. Ya kayaknya kalau dilihat dari sini memang terpotong ya. Nah, kalau dari sini memang terpotong, dari noleh di sini terus apa ya, kayaknya kepotong, tapi kita tidak tahu lagi ya. Yang jelas kalau kita lihat dari sini memang dilempar ke Pak Wamen. Entah itu pertanyaan apa juga nggak jelas dari video di sini ya. Tetapi kalau lihat dari videonya memang asli. Tapi kalau kepotong atau tidaknya masih diragukan ya. Kalau memang ini benar ya sangat wow sekali. Dari Bara, momen ketika lo presentasi tapi nggak ikut kontribusi ngerjain ya. Sangat benar sekali. Kalau tidak mengikuti pengerjaan mulai awal, ketika ada pertanyaan juga sangat sulit sekali ya. Seharusnya dipelajari lah itu proyek MRT-nya di fase mana, pengerjaannya untuk apa dan lain sebagainya. Seharusnya dipelajari dulu sebelum terjun langsung ke lapangan, biar tidak seperti ini ya. Dari Wewan, wah, tapi dipaksakan untuk memimpin 280 juta penduduk Indonesia. Miris banget ini bangsa. Wah, ya seperti itulah. Memang pada saat lalu sangat mengejutkan sekali ya, di mana di hari pertamanya Gibran langsung menggebrak setidaknya ya, melakukan kunjungan
mulai dari memantau makan bergizi gratis dan bahkan juga langsung terjun ke lapangan memantau proyek MRT. Nah, dari sini yang cukup unik sekali, yaitu pada saat lalu memang dikabarkan Presiden Joko Widodo purna tugas dan bahkan juga sudah mendapatkan tawaran ya untuk berkampanye ya, dan bahkan berkampanyenya itu di Pilgub Jatim, di Pilgub Jateng, dan bahkan juga di calon wali kota dan lain sebagainya lah. Bahkan juga PDIP merasa tidak masalah kalau Presiden Joko Widodo ikut berkampanye. Ya memang apalagi saat ini juga Presiden Joko Widodo sudah purna tugas. Kalau ikut berkampanye ya monggo. Karena itu memang kewenangan dari mantan Presiden Joko Widodo. Karena sudah tidak mendapatkan fasilitas dari negara, silahkanlah. Apalagi juga sudah purna. Menurut saya itu sungguh masuk akal. Kalau kita lihat pada saat yang lalu Pilpres ya terlihatlah Presiden Joko Widodo bahkan secara terang-terangan mendukung paslon tertentu. Itu juga tidak dipermasalahkan kok. Apalagi saat ini setelah purna tugas, menurut saya malah tidak masalah. Ketua DPP Said Abdullah tak masalah apabila Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengkampanyekan pasangan calon dari koalisi Indonesia Maju di Pilkada serentak. Baguslah kalau Pak Jokowi masih mau kampanye, kata Said di kompleks parlemen. Ya enggak masalah, kan enggak mungkin istirahat juga, kesepian kalau istirahat. Bapak Jokowi dong imbuhnya. Said menegaskan PDIP tak ambil pusing jika Jokowi memutuskan berkampanye untuk konsultasi Pilkada serentak 2024. Diketahui di beberapa pilkada paslon yang diusung PDIP merupakan rival dari paslon yang diusung Kim atau Kim Plus, termasuk di Pilgub DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Pilgub Jawa Timur. Di satu sisi, Said enggan menyebut Jokowi kembali berupaya untuk cawe-cawe di Pilkada serentak dengan ikut berkampanye. Ia menyebut kampanye adalah hak setiap warga negara Indonesia yang telah diatur dalam peraturan dan hukum. Nah, jadi kalau misalkan sekarang cawe-cawe menurut saya sangat tidak masalah sekali ya, karena tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, bahkan dari Kompas TV juga memberitakan hal yang sama ya, yaitu PDIP soal Joko Widodo berkampanye di Pilkada, Pak Jokowi nggak mungkin istirahat, kesepian dan lain sebagainya lah. Jadi memang menurut saya cukup masuk akal sekali kalau Pak Jokowi di sini mengkampanyekan paslon yang didukungnya, dan saat ini juga sudah purna tugas ya, jadi bisa menentukan lah mau mendukung siapa. Ya, akhirnya semua menjadi jelas kan. Memang Presiden Joko Widodo ini ya tidak mendukung dari paslon yang didukung oleh PDIP. Entah di sini maksudnya apa ya. Padahal juga mulai dari bergabung di dunia politik, mulai menjadi wali kota, gubernur, dan bahkan presiden itu mendapat rekomendasi dari PDIP. Tetapi saat ini malah ya mendukung calon-calon yang dilawan oleh PDI Perjuangan. Sungguh tidak mengejutkan sekali. Ya, tapi apapun itulah, pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.